Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Selamat datang di podcast Kelompok 5. Kayaknya rame banget ya podcast kita kali ini. Iya dong, podcast kita kali ini pasti sangat seru banget ya sih ini. Pasti banget dong. Oh iya Nuha, aku boleh nanya nggak sama kamu? Iya, apa tuh? Kamu tuh pernah nggak sih jajan di UMKM gitu? Oh iya pasti dong, kalau misalkan nggak ke UMKM ya kemana lagi, soalnya kan sekarang banyak banget di beragam UMKM. Iya bener sih. Kamu kalau misalnya jajan nih, bayarnya tuh pakai cash aja atau kamu pernah pakai QRIS atau e-wallet gitu? Kalau aku sih biasanya cash ya, kalau kamu gimana? Aku bisa semua sih, cuma lebih enak QRIS aja gitu, lebih praktis. Tapi kan kalau biasanya kan mahasiswa itu kebanyakan memakai e-wallet gak sih? Bener banget sih, karena kan pasti lebih praktis gitu kan, nggak perlu nyari uang receh dan segala macam. Nah, di podcast kita kali ini nih, kira-kira topik yang bakal kita bahas tuh bakal berkaitan nggak sih sama yang tadi? Boleh kali di-spill sedikit nih sebelum kita ngobrol sama narasumber? Oke, nah bener banget nih, di podcast kita ini tuh kita bakal ngobrol santai nih tentang fenomena yang sering kita temui sehari-hari, tapi ternyata menarik nih kalau kita bahas lebih dalam gitu. Wah, kira-kira apa nih ya? Apa ya? Yaudah, mulai pertama-tama kita perkenalan dulu aja gak sih? Oke. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuha. Gitu. Nah, di sini saya akan menemani kalian di podcast ini bersama teman saya, yaitu Halo semuanya, aku Ikdima. Aku juga bakal nemenin teman-teman semua di podcast kali ini. Dan hari ini juga pasti kita nggak berdua ya. Kita punya teman-teman narasumber juga ini yang keren-keren banget, yang bakal nemenin kita ngobrol tentang UMKM, tentang digitalisasi dan gimana sih Islam ini memandang teknologi buat sekarang. Tapi mungkin sebelum kita masuk, boleh kali dikenalin dulu nih narasumber kita yang keren ini. Oke, boleh. Udah, coba yang pertama Deka. Oke, perkenalkan nama saya Deka. Halo. Gimana kabarnya nih? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah saya kan kuliah nih di UIN juga, UIN Sunan Gunung Jati, dan saya juga selain kuliah kesibukannya mungkin kayak part time atau kerja lah gitu. Oh, nah kalau boleh tahu ada hal menarik apa nih yang bakal kamu sharing hari ini? Saya di sini bakal mungkin kayak cerita-cerita aja gimana sih pengalaman atau kesal selama jadi pengusaha atau berbagi sudut pandang sebagai POV penjual gitu. Oke. Keren banget nih Deka kali ini. Tapi pastinya kita bukan cuma sama Deka ya ngobrolnya, karena ada narasumber yang keren juga. Ada Rizal. Halo Rizal. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal. Halo Rizal. Oke, gimana nih kabarnya, dan kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih sekarang? Baik, alhamdulillah kabar saya baik. Ya ini udah agak sabar untuk sharing dan diskusi dengan teman-teman yang lain hari ini. Selamat Untuk kesibukan hari ini mungkin saya dagang tiap malam pulang kuliah dagang. Terus kalau libur pun mungkin saya kerja sampingan ya. Nah gitulah. Dan tentunya di podcast kali ini saya akan banyak membahas tentang perkembangan UMKM dan bagaimana teknologi mengubah cara masyarakat bertransaksi. Keren banget. Lanjut Nuha, Jadi penasaran. Iya. Soalnya dilihat-lihat kayaknya kita gak bisa terlepas nih dari namanya teknologi kan. Benar, Nah, benar. selain pembahasan yang akan disampaikan oleh Deka dan Rijal, kita juga ada tentu ada hal menarik yang bakal dibahas nih, yang akan dibahas oleh Konita juga. Nah, coba nih perkenalkan Konita. Halo teman-teman, aku Konita. Halo. Gimana nih kabarnya Konita? Alhamdulillah baik. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, pembahasan kali ini itu jangan sampai terlewatkan. Coba Konita, hari ini kamu bakal sharing apa nih? Hari ini aku bakal sharing tentang bagaimana marketplace dan teknologi digital itu dapat mempengaruhi produsen maupun konsumen kayak gitu. Keren banget. Ini udah mulai mendalam nih ya Iya. pembahasannya.
Tapi kalau nggak salah kelompok 5 ini juga kan ngelakuin penelitian ya, benar nggak? Betul, betul. Ya, benar. Nah, narasumber yang terakhir ini bakal ngebahas tentang hasil penelitian yang udah dilakuin sama kelompok 5 ini. Mungkin boleh Vina perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan aku Vina. Halo, Vina. Gimana kabarnya Vina? Alhamdulillah baik. Kayak yang lain nih, kalau buat kesibukan lagi sibuk apa sekarang? Untuk kesibukan kayaknya sama kayak yang lain, itu kuliah, dan saat ini mungkin karena memasuki masa UAS jadi sibuk persiapan UAS. Oke, buat podcast kali ini nih ya, bakal membahas apa nih? Nah, seperti yang pernah tadi kamu Iya. kutip ya, Iya, betul. kita kan melakukan penelitian. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit membahas hasil penelitian dari kelompok kami. Selain itu, saya juga akan membahas sedikit sudut pandang ekonomi Islam terhadap transaksi digital saat ini. Keren banget. Wih, keren banget ya topik kita kali ini. Iya bener banget nih. Pastinya kita bakal dapat banyak ilmu ya buat di podcast kali ini. Iya dong, pasti dong. Nah, kenalan kita udah nih. Alhamdulillah kita semua sehat-sehat juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang nonton dan yang dengerin juga sehat ya. Ya, Amin. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan nih. Tadi Tuma bilang nih kalau pembahasan kita tuh salah satunya UMKM nih, yang mana UMKM tuh penting banget nih di Indonesia gitu. Tapi mungkin masih banyak yang benar-benar belum paham gitu. Coba Rizal jelasin apa itu UMKM? UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Sederhananya, UMKM adalah usaha yang dijalankan masyarakat dengan skala tertentu, mulai dari usaha rumahan sampai usaha yang sudah cukup berkembang besar. Berarti kayak warung-warung di jalan gitu ya. Betul sekali, bahkan banyak produk yang kita konsumsi sehari-hari berasal dari UMKM. Yang menarik, UMKM juga menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oh, makanya kalau UMKM berkembang dampaknya bukan cuma ke pemilik usahanya aja. Betul, dampaknya bisa ke keluarga, pelaku usaha, pekerja, hingga perekonomian daerah. Iya. Gitu. Kalau nggak salah tentang UMKM ini juga diatur di undang-undang ya. Betul, UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah yang bertujuan mendorong pertumbuhan usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ya, mantap. Wah, keren banget nih penjelasan apa tadi tentang UMKM ini ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang lain lagi nih, yang lagi hangat ini. Apa Nah, tuh? yaitu digitalisasi. Nah, coba Deka sebagai pelaku usaha nih, menurut kamu perubahan terbesar apa sih yang dirasakan UMKM itu sekarang tuh? Kalau menurut aku sih perubahan terbesar yang dirasakan UMKM yang sekarang ya. Perubahannya kayak misal kalau kita mau belanja makanan, kayak misal beli makanan lapar nih malam-malam, nah kita kan harus langsung datang ke toko atau ke mana gitu kalau misal mau beli mie, jadi harus datang ke toko. Nah kalau misal sekarang kan ada yang namanya kayak online kayak gitu ya, kayak GoFood, Mebten. Nah itu juga sebagai salah satu langkah digitalisasi UMKM yang dimana itu juga memudahkan kita buat beli suatu hal gitu, kayak misal beli makanan atau beli hal lain gitu. Benar-benar. Bahkan sekarang tuh kita sebagai pembeli cuma diem di rumah, terus barangnya nyampe gitu ya langsung. Nah, setuju banget sih kalau misalnya gitu. Nah, aku juga kan sebagai pengusaha yang kayak misalnya pelaku usaha, kalau misalnya ikut tren ya bakal susah bersaing gitu buat kompetitor lain, karena sekarang kan konsumen pengennya yang cepat, yang gampang gitu. Jadi digitalisasi itu sekarang tuh udah menjadi kebutuhan banget ya. Nah, ya digitalisasi itu sekarang bukan sekedar kebutuhan, tapi udah sebagai kayak pilihan lah. Jadi UMKM sekarang itu kalau menurut saya, kalau misal mau maju ya harus ikut tren gitu, kayak misal daftar apa online gitu.
biar nggak kehilangan konsumen. Nah iya Bu. Saya setuju. Sekarang bahkan kayak Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp menjadi etalase usaha juga kan. Nah itu juga kan sebagai langkah. Jadi digitalisasi UMKM juga bukan sekedar meningkatkan penjualan, tapi sebagai bentuk promosi juga. Kayak misalkan banyak orang-orang yang masang iklan-iklan di medsos dan keuntungannya itu ada pada biaya promosi sih sebenarnya. Oh iya. Begitu aja sih paling. Jangkauan pasarnya juga bisa lebih luas nggak sih kalau Nah. media sosial? Ya betul, jangkauan pasarnya lebih luas dan orang yang asalnya gak tahu jadi tahu. Benar-benar. Oh iya, benar-benar ya. Wih, keren banget ya penjelasan dari Deka tadi. Jadi ternyata digitalisasi ini cukup penting. Bukan cukup penting sih, mungkin sangat penting kan? Iya, soalnya kan sekarang tuh kayak banyak banget nih pedagang yang menggunakan QRIS gitu, karena mereka tuh kayak terbantu banget lah sama digitalisasi itu. Soalnya banyak juga kan pembeli yang menggunakan QRIS sama e-wallet juga gitu sekarang tuh. Benar-benar. Sekarang kita lanjut kali ya ke next topik, yaitu tentang e-wallet sama marketplace. Mungkin di sini juga semuanya pada pakai e-wallet ya? Iya betul banget. Kayaknya hampir semua mahasiswa deh pakai e-wallet. Iya, ya. Iya benar. Benar sih. Kadang kita nggak bawa uang tunai ini, tapi di e-wallet kita banyak ya penunjukan. Iya, biasanya. Ya, dan itu yang membuat e-wallet itu jadi berkembang sangat cepat gitu kan, karena mempermudah transaksi bagi produsen maupun konsumen. Jadi tinggal scan, terus ada saldo nih, terus scan, udah deh aman kayak gitu, dapat barangnya. Nah, menarik nih. Kan soalnya kalau dari sisi konsumen tuh manfaatnya tuh kan kayak kelihatan jelas nih. Nah, praktis juga kan. Nah, coba deh dari produsennya gimana nih? Coba deh Kak, gimana? Kalau menurut aku sih QRIS sih emang memudahkan dari segi pencatatan, dari segi transaksi juga jadi lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat, terus lebih jadi gak perlu nyiapin uang kembalian lah gitu. Oh iya. Soalnya kan biasanya suka ada orang nih yang beli nih 100.000 tapi belinya cuma 1.000 Iya, kan. benar. Bukan uang sih, ya. Aneh juga kan. Nah paling gitu aja sih kalau misalnya QRIS. Tapi di situ pasti ada tantangannya juga kan. Kalau misal tantangan ada sih, jujur emang ada banyak banget malah. Kayak misal contoh biaya admin. Ada beberapa e-wallet atau bank yang emang kayak kalau misal kita beli ini dikenain biaya admin, tapi biaya adminnya tuh emang kayak aku juga kan pernah beli barang atau apa kayak misal ke warung nih, terus scan QR, pengen scan QR ada adminnya 500. Nah, itu tuh gak boleh ya katanya. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Iya. tapi di sisi yang aku lihat nih sebagai produsen, sebagai penjual, ada beberapa QRIS yang emang dikenai biaya gitu. Jadi ini juga sebagai kayak dilema kayak gitu. Kalau misalnya QRIS, terus juga masalah jaringan yang kadang lemot, kadang apa, terus kadang ada si pembeli itu udah bayar tapi belum masuk ke kita gitu, penjual. Iya. Jadi bikin rugi juga sih sebenarnya. Jadi kayak ada plus minusnya gitu. Ada plus minusnya juga gitu. Nah, Itu kayaknya sering banget ya terjadi, kayak kita bilang udah masuk, pembeli bilang udah masuk, tapi ternyata penjualnya belum. Ya mungkin karena jaringan juga, atau nggak tahu ya kalau emang ada niat untuk itu. iya macam ya. kan. Nah, itu juga bahayanya sih. Benar-benar. Jadi kayak makanya sekarang tuh kan kayak misalkan produsen tuh emang harus lebih teliti gitu kan ya. Emang sebagai penjual ya harus lebih teliti lah, kayak kalau misalnya ada apa-apa takutnya kan kayak kita itu jualan, kayak jualan itu kan gak mau rugi gitu. Iya benar-benar, itu banyak banget ya yang terjadi, kayak bilangnya udah masuk tapi ternyata belum sampai ke penjual. Ya, entah itu jaringan atau emang ada niat untuk menipu gitu ya. Tapi itu kan dari sisi produsen tadi. Kalau dari sisi konsumen gimana nih?
Kalau dari sisi konsumen ya, kadang sebagai konsumen juga kadang nggak punya jaringan yang cepat gitu. Jadi kita juga suka ngira kuotanya ada, ternyata nggak ada. Jadi kita mau nggak mau harus minta hotspot nih ke penjual. Kan itu yang bikin malu ya. Iya. Penjualnya jadi oh my god gitu. Sampai sana ternyata nge-lag gitu ya. Iya sih. Bener tuh. Jadi kalau mau beli pakai wallet lebih baik cek dulu ya. Iya. Betul. Internet dulu. Enggak ya. Ada jaringan nggak nih gitu. Iya. Makanya malu juga kan kalau misalnya mau beli tapi kan harus minta hotspot dulu. Kadang jaringan tuh atau lagi buka e-wallet nih, kalau depan tukang penjual nih, depan QRIS-nya suka nge-lag tiba-tiba, nggak tahu, bukan karena jaringan doang, nggak tahu ya, maafnya gitu lah ya. Iya. Kayak tiba-tiba aja depan penjual Iya kan? Nggak bisa gitu ya. Iya, biasanya kebanyakan. Itu harus klaim gitu itu. Ya. Lempar belian baru. Iya. Oke, berarti kita lanjut aja nih ke yang berikutnya. Salah satu digitalisasi yang dilakukan sama UMKM ini juga ada marketplace-nya juga kan. Nah, yang dimana UMKM itu banyak nih menjual dagangan mereka di situ kan. Nah, coba deh kalau menurut Konita itu gimana tuh? marketplace ya. Iya. Kalau marketplace tuh ibarat pedang bermata dua, jadi bisa merugikan sama bisa menguntungkan. Nah, merugikannya kenapa? Karena kan banyak nih konsumen yang mungkin menjual di lapak online, jadi kan lebih banyak tuh dan persaingannya pun lebih ketat. Nah, tapi untungnya jadi apa ya? Jadi lebih luas gitu. Dia menjual jadi nggak cuma di sekitar dia doang. Kalau persaingan makin ketat tuh gimana maksudnya? Karena kan kalau dulu sebelum ada online nih, dia cuma bersaing dengan sekitar dia doang gitu. Tapi sekarang dia harus bersaing dengan semua hampir seluruh Indonesia, kayak gitu, ribuan penjual seluruh Indonesia kayak gitu. Oh, jadi tapi kalau konsumen juga diuntungkan nggak? Diuntungkan karena jadi lebih banyak pilihan, terus harga juga lebih kompetitif dan produk juga lebih murah kayak gitu. Tapi efek negatifnya juga ada, misalnya konsumtif. Jadi kalau misalkan kita mau beli sesuatu barang, tapi sebenarnya itu nggak dibutuhin gitu, itu cuma keinginan kita sendiri doang, padahal nggak terlalu penting gitu. Iya, benar sih. Karena ngeliat harga nggak sih? Iya. Ini murah nih, udah check out aja. Ya gitu. benar, padahal mah nggak perlu gitu. Benar. Hmm. Kayak seru banget ya, kita udah ngebahas Iya. UMKM, digitalisasi dari POV produsen juga konsumen juga, iya. Dari Konita juga kan tadi dikasih tahu tentang marketplace juga. Benar. Iya. Sekarang kita bahas ini kali ya, hasil penelitian yang udah kita lakukan. Oh iya, boleh. Mungkin boleh Pina dibahas apa yang udah kita teliti. Apa aja yang udah dia teliti gitu dari selama kemarin kita tuh ini nih panas-panasan kan, kayak cari-cariin nih pedagang yang benar-benar worth it nih buat kita wawancara gitu kan. Coba jelasin gimana? Oke, baik. Sebelumnya kami kan telah melakukan penelitian sederhana ya, melalui dua metode. Yang pertama itu secara online, di mana yang online itu pertama secara literatur kami mencari data dari Indonesia Fintech Trends 2025 yang dimana isinya itu mewawancarai sekitar 2089 responden tentang penggunaan e-wallet. Nah, yang dimana hasilnya itu hampir 80% itu merupakan angka yang lumayan besar ya untuk sekitar 2000 itu, bahwa mereka itu sudah menggunakan e-wallet gitu. Nah, selain dari literatur, kita juga pernah mencari lewat survei Jiprom ya. Iya. Nah, Benar. kuesioner itu kita sampai 25 orang responden kalau nggak salah. Nah, yang dimana 86% itu sebagai pengguna e-wallet juga, dan bahkan 68% diantaranya itu sangat puas terhadap penggunaan e-wallet gitu. Nah, untuk memperkuat hasil dari literatur dan survei online kita, akhirnya kita itu mewawancarai UMKM di sekitaran UIN ini untuk memperkuat argumen gitulah. Oke. Tadi kan kamu bilang berapa persen gitu, mungkin sebagian besar. Tadi itu dari POV penjual ya, misalnya. Iya. Itu kan merasa terbantu ya dengan adanya e-wallet ini.
itu tuh terbantu dalam hal apa sih saya menjual itu? Nah, kalau untuk kalau untuk terbantu itu terutama dari segi kemudahannya, kemudahan transaksi, terus pencatatan keuangan dan perluasan pasar melalui marketplace seperti yang tadi Deka sebelumnya. Nah, selain itu banyak juga pelaku UMKM yang merasa bahwa pelanggan itu lebih nyaman menggunakan kris daripada tunai seperti kata Nuna. Gitu. Berarti secara umum dampaknya positif ya? Ya, meskipun bisa dibilang positif, tapi ada juga tantangannya. Nah, selain itu, kami juga berhasil mendapatkan data dari hasil wawancara itu bahwa benar yang tadi Deka sampaikan, tantangan atau kendala selama digitalisasi UMKM itu salah satunya itu ada jaringan, terus takutnya ada penipuan yang benar kata Iklimah, kita udah bayar, tapi ke penjualnya belum datang, ya jadi takutnya itu penipuan. Nah, aku juga kan sebagai selaku pelaku usaha ya. Jadi ngerasain hal yang sama lah, apa gimana rasanya kayak digitalisasi UMKM itu emang benar-benar berdampak banget. Tapi ada beberapa hal juga yang harus diperhatiin. Jadi kita itu gak bisa sepenuhnya kayak misal kita ini ada online nih, ada kayak misal aku mau daftar jadi merchant, kayak misal aku mau dagang jualan online nah kita juga harus Punya pengetahuan pengetahuannya tentang digitalisasi marketplace sama UMKM juga kan, dampak resikonya gimana gitu. Iya, betul sekali. Dianalisis dulu lah ya seperti itu. Benar. Betul banget ya. Ya ternyata di sekitar kita nih banyak banget ya UMKM yang merasa terbantu sama digitalisasi ini. Nah kita kan ini UIN ya, dalam ruang lingkup yang Islami gitu. Kalau dalam pandangan Islam, gimana sih teknologi sekarang itu? Nah, kalau untuk sudut pandang Islam, kalian pasti nggak asing dengan kaidah al-usul fil muamalah al-ibahah, yang artinya itu hukum asal muamalah itu diperbolehkan. Nah, artinya penggunaan teknologi saat ini itu seperti kris, marketplace, terus m-banking, terus transaksi atau belanja online itu emang pada dasarnya boleh gitu. Berarti Islam tuh nggak anti teknologi ya sejatinya. Betul banget. Justru Islam itu tidak anti terhadap perkembangan zaman atau inovasi. Islam itu mendukung inovasi yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, namun tetap ada batasan yang harus dijaga, yang harus sesuai dengan syariat. Coba contohnya apa itu tuh? Nah, contohnya pas kita transaksi itu kita harus menghindari 3 unsur yang dilarang oleh syariat. Yang pertama riba, yang kedua itu ada goror, yang ketiga itu ada maisir atau tajwis. Berarti 4 dong. Enggak kan itu atau Iya. Oke, contoh sederhananya juga pas ketika produsen atau pedagang berjualan online, deskripsi produk tuh gak sesuai sama barang yang aslinya, sama barang yang sampai di kita kayak gitu. Nah, setuju juga nih, karena aku juga sebagai yang jualan ya gitu. Jadi kalau misal foto yang kita foto kayak misal kita jualan nih di online, kan pasti lihat fotonya dulu kan. Nah, jadi foto yang kita simpan di situ tuh kalau misal beda dengan apa yang terima pasti bakal ngerugiin. Nah, di marketplace juga sekarang itu kalau nggak salah ada pay later ya. Nah, coba menurut kalian itu gimana nih? Ini sering banget jadi perdebatan nih. Nah, kalau pay later itu menjadi perdebatan karena beberapa layanan mereka itu menggunakan biaya tambahan akibat penundaan waktu. Nah, yang dimana biaya tambahan itu mereka sering sebut denda keterlambatan. Nah, disitulah muncul pembahasan mengenai potensi adanya riba. Berarti riba ini bukan dilihat dari teknologinya ya? Iya, teknologinya itu netral. Teknologinya itu hanya sebagai alat. Nah, yang menjadi perhatian itu gimana cara kita menggunakannya, gimana akadnya, terus gimana ya kita menggunakan transaksi tersebut gitu. Benar-benar harus transparan lah ya, sesuai sama ya yang diajarkan gitu. Jadi makanya tuh diciptakan sistem kayak gitu ya, karena biar
tidak merugikan kedua pihak juga kan. Iya. Iya. Nah, sebelum kita tutup nih, aku meminta satu dong closingan dari statement dari masing-masing narasumber nih. Coba yang pertama dari Deka dulu deh. Boleh. Jadi mungkin dari aku dikit aja ya, karena emang UMKM itu harus beradaptasi dengan tren, Iya. harus beradaptasi dengan yang namanya digitalisasi. Jadi kalau misal UMKM nggak beradaptasi dengan hal itu, jadinya nanti bakal susah untuk bersaing itu, untuk mencapai target pelanggan Iya. atau gimana lah. Ya, benar sekali ya, sama juga kan banyak juga kan yang menggunakan itu juga kan banyak juga zaman sekarang. Benar. Ya. Oke, selanjutnya mau siapa nih? Coba yang selanjutnya siapa nih, mau siapa? Boleh dari saya ya. Teknologi adalah peluang besar bagi UMKM, tetapi perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan literasi digital. Nah, betul. Ada literasi dulu sebelum melakukan digitalisasi. Jangan tipu juga. Ya. Iya ya betul ya. Iya. Karena juga harus teliti juga kan kita sebagai pembeli gitu loh. Oke, coba selanjutnya deh. Aku mau wanita deh. Coba. Boleh. Apa? Kalau aku sih dari sisi produk konsumen. Iya, Dari konsumen. sisi konsumennya. Nah, sebagai konsumen mungkin harus lebih bijak ya dalam menggunakan teknologi, karena mungkin banyak banget ya tadi penipuan-penipuan yang mungkin dalam hal deskripsi produk kita harus juga lebih memastikan apakah itu sesuai. Terus kita juga jangan terjebak dalam perilaku konsumtif. Jadi kita harus apa ya, kalau mau begitu mikir lagi gitu, ini butuh atau enggak kayak gitu. Terakhir. Ya, coba deh. Terakhir. Vina, apa Vina? Silakan. Coba. Mungkin dari saya itu lebih bijak lagi dalam penggunaan teknologi. Semoga teknologi yang kita gunakan itu membawa kita menuju kemaslahatan, khususnya umumnya untuk masyarakat semua. Dan tentunya teknologi yang kita gunakan ini bisa digunakan dengan secara jujur, adil, transparan dan tentunya dengan sesuai dengan prinsip syariat. Keren banget. Iya, keren banget ya. Seru banget ya obrolan kita sekarang ini. Dari sekali scan QRIS ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajari dari keempat narasumber ini. Iya ya, dimulai dari apa tadi yang pertama? Pertama UMKM. UMKM. Terus yang kedua, ya yang kedua itu ada digitalisasi. Terus juga yang ketiga itu ada marketplace. Terus juga ada penjelasan keempat juga tadi tentang mengenai kita turun ke lapangan langsung gitu Iya, kan. benar. Iya. Sama pandangan Islam terhadap teknologi. Ternyata Islam ini bukan anti teknologi ya. Iya kan. Oke, ya udah. Jadi terima kasih ya buat narasumber yang sudah hadir. Sama-sama. Makasih ya udah mau sharing ya. Ya. Makasih juga buat yang udah nonton. Makasih semua. Ya, makasih juga ya. Kami selaku kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi